kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang klarifikasi, karakteristik, dan identifikasi ABK berdasarkan jenis dan gradasi kelainan dengan anggota yang pertama Ayu Meilina Putri, yang kedua Elidia Safna Arsika Fitri, yang ketiga Ahmad Rizky Mahindra, yang keempat Ratih Yuliana Nugraini. Kali ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan memiliki penyandang atau gangguan pertama mental rendah. Jadi nanti kita akan membahas seperti apakah anak yang mengalami gangguan mental rendah. Kemudian anak berkebutuhan khusus dengan memiliki keistimewaan atau cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nanti kita akan lebih mengetahui bagaimana ABK dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian ada lagi untuk pembahasan ini juga menyangkut tentang gangguan emosi dan perilaku anak. Nah, nanti kita akan mengetahui juga mengapa gangguan emosi dan perilaku diklasifikasikan dalam golongan ABK. Kemudian ada pendidikan inklusi bagi calon guru yang nanti sangat bermanfaat untuk calon-calon pendidik atau calon-calon guru untuk mengetahui keutamaan pendidikan inklusi bagi calon guru. Gangguan mental rendah digolongkan menjadi dua, yaitu psioretardasi dan retardasi mental. Psioretardasi merupakan gangguan mental lemah dialami seorang individu karena ketakutan dengan kehidupan sosial yang berlebih. Ciri dari psioretardasi sendiri yaitu menarik diri, memiliki depresi atau trauma berlebih. Hal ini bukan tentang gangguan kognitifnya, tetapi berupa gangguan emosi, psikologisnya, atau masalah pada jiwanya. Psioretardasi tidak dibawa sejak lahir, melainkan hal tersebut muncul karena ketakutannya pada sesuatu hal. Sedangkan retardasi mental merupakan gangguan abnormal pada kognitifnya. Memiliki dua faktor, yang pertama ada faktor primer dan yang kedua ada faktor sekunder. Faktor primer meliputi faktor hereditas, genetik atau keturunan, serta kelainan kromosom. Sedangkan faktor sekundernya meliputi malgizi, prematur, penyakit otak, serta terkena infeksi. Contoh dari penyandang retardasi mental yaitu Down syndrome serta autis. Retardasi mental digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu retardasi mental tingkat belajar lambat atau slow learner, memiliki IQ 85-90. Retardasi mental taraf perbatasan atau borderline memiliki IQ 70-84. Retardasi mental sedang moderate memiliki IQ sama dengan 36-54. Retardasi mental severe memiliki IQ 20-35. Sedangkan retardasi mental sangat berat atau profound memiliki IQ 0-19. Pendidikan inklusi bagi penyandang retardasi mental yaitu program bina diri sesuai hasil identifikasi. Sedangkan solusi bagi penyandang yaitu melakukan terapi serta pengobatan. Cerdas istimewa dan bakat istimewa. Cerdas istimewa disebut juga gifted dan bakat istimewa disebut talented. Keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya yaitu cerdas istimewa cenderung pada potensi akademik, sedangkan bakat istimewa cenderung pada potensi keterampilan. Sedangkan persamaannya yaitu memiliki ciri-ciri IQ tinggi rata-rata di atas 130, rasa ingin tahu yang tinggi, komitmen akan tugas dan tanggung jawab tinggi, cepat tanggap dengan rangsangan luar dan mudah menguasai, tidak cepat puas akan pencapaian, suka bergaul dengan orang yang lebih tua di usianya, konsentrasi atau fokus tinggi, dan imajinasi kuat atau suka berhayal. Anak dengan kecerdasan istimewa dan bakat istimewa membutuhkan pendidikan khusus, yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi untuk anak cerdas istimewa dan bakat istimewa menawarkan program horizontal dan vertikal.
Program vertikal yang diberikan yaitu berupa program akselerasi, sedangkan program horizontal yang diberikan berupa kursus intensif pada bidang yang diminati dan eksplorasi bakat dan minat untuk memantapkan keterampilan atau keahlian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan emosi dan perilaku atau yang disebut dengan tunalaras. Nah, mengapa gangguan emosi dan perilaku tunalaras tergolong menjadi anak berkebutuhan khusus? Dikarenakan pendidikan untuk anak penyandang tunalaras memerlukan pendidikan inklusi yang sesuai dengan kepribadian dan kekhususannya. Penyandang tunalaras memiliki ciri-ciri mood swing tak terkendali, yang artinya memiliki suasana hati yang berubah-ubah, sehingga dapat bertindak di luar kendali, seperti ceroboh, kemudian marah tanpa alasan, kemudian bertindak secara kasar, suka mengancam, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, suasana hati yang berubah-ubah biasanya memiliki solusi atau anak berkebutuhan khusus melakukan solusi seperti terapi, kemudian ada konseling dan pengobatan. Jadi itu tadi dari ciri-ciri dan solusi. Kemudian gangguan emosi dan perilaku atau disebut tunalaras itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada tunalaras premier dan tunalaras sekunder. Untuk tunalaras premier biasanya disebabkan sejak lahir dari dalam pribadi anak tersebut. Kemudian ada tunalaras sekunder yang disebabkan oleh faktor luar akibat trauma atas kejadian suatu hal, kemudian lingkungan toksis atau dan penggunaan narkoba dan nafsa. Nah, yang tak kalah penting dari pembahasan ini yaitu pendidikan inklusi bagi penyandang. Yang harus diperhatikan penyesuaian pembelajaran dengan kurikulum reguler bila kognitif dan fisiknya memungkinkan. Kedua, pelatihan self-control meliputi coping diri kuat, anger management yang baik, dan sugesti problem solving. Itu dari pembahasan gangguan emosi dan perilaku tunalaras. Pendidikan inklusi bagi calon guru. Jadi pendidikan itu merupakan hak bagi setiap manusia, baik manusia itu normal maupun berkebutuhan khusus. Yang pertama, bekal ilmu untuk mendidik ABK. Jadi sebagai calon guru sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan inklusi untuk melayani ABK dengan penanganan yang khusus dan tepat secara profesional. 2. Memberi gambaran tentang masing-masing kekhususan pada ABK. Pendidikan inklusi bagi calon guru itu sebagai bentuk pembekalan dalam mengenali karakteristik masing-masing kekhususan pada ABK. 3. Sebagai dasar dalam melatih identifikasi kebutuhan khusus pada ABK. Jadi sebagai calon guru diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik khususnya ABK. Yang keempat, dapat memperkirakan rencana dan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebagai calon seorang guru harus membuat rencana dan program pembelajaran yang diselenggarakan. Dengan begitu, potensi yang dimiliki peserta didik ABK dapat berkembang.